Maaf Pak Jailani, suaranya belum kedengaran nih Pak. Ini slide-nya soalnya sudah berubah tapi belum ada suara. Waduh, ini Bumila ya, Bumila.
Tambahkan dulu.
Kami ulangi lagi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar, Bu? Halo? Sudah Pak, sudah jelas. Oke, terima kasih. Sudah jelas. Mohon maaf nggih, nah, kita langsung pada materi. Kita sebagai pendahuluan dalam kita membicarakan materi tentang prinsip-prinsip organisasi. Jadi kemarin di pertemuan pertama kita sudah membicarakan tentang konsep dasar maupun definisi organisasi. Tolong rekan-rekan mahasiswa semuanya diingat ya, ada anggotanya adalah orang-orang, bukan tumbuhan, bukan laptop, dan bukan hewan. Yang kedua bekerja sama, yang ketiga mencapai tujuan bersama. Nah, dari yang pertama kita analisis sebelum kita bicara tentang konsep prinsip, yang namanya orang itu kan kompleks ya. Kalau bahasa agamanya nganyel. Ini kalau tidak diikat dengan prinsip yang jelas, sakal mediwi. Gitu kan? Kita bertiga, ya, saya yang memberi materi, rekan-rekan mahasiswa yang menerima, kalau tidak punya prinsip yang sama, ingin mempelajari mata kuliah teori organisasi, sakal mediwi, gitu kan? Nah, ini harus dipahami sebelum. Jadi ada keterkaitan materi yang pertama ketika bicara tentang konsep dasar maupun definisi organisasi. Nah, karena terdiri dari orang-orang untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Ini tidak mudah. Saudara paham itu? Nanti di belakang kita akan bicara tentang konflik. Ada konflik organisasi. Nah, kalau kita bicara tentang prinsip, karena perkumpulannya beberapa orang untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kalau tidak diikuti dengan norma aturan, yaitu prinsip tadi, akan sulit dalam mencapai tujuan. Sederhana kalau saudara melihat pertandingan sepak bola. Anda bisa bayangkan ketika egonya masing-masing. Penyerang Yusak Gelmi Dewi, kiper Yusak Gelmi Dewi, nggak akan tercapai tujuan memenangkan pertandingan. Ini penting ya. Jadi kata keterkaitan ketika kita bicara tentang definisi maupun konsep dasar organisasi. Nah, aturan-aturan ini harus disepakati bersama. Ojo aturan ketua, anggota tidak tahu pokoknya ini. Nah, pertanyaan saya sederhana. Rekan-rekan yang ada di Semarang, di Universitas Semarang, di lingkungan saudara, kira-kira dalam berorganisasi seperti apa? Aturannya, kesepakatannya apa seperti itu? Dalam era yang modern seperti ini, ya, biasanya terbawa pada ego, jadi ketua, jadi bos, ngatur sak penake dhewe. Iya enggak? Sopo ingsun, sopo iro, sing penting ini pokoknya ini banyak sekali. Saya banyak menemui organisasi bentuk apapun, prinsip-prinsip ini sudah dilanggar. Aturan ini, pokoknya ini. Apalagi dalam, mohon maaf, dunia-dunia bisnis. Kamu yang saya gaji, kamu harus mau dengan saya. Banyak itu kan? Nah, inilah saudara bicara tentang prinsip. Jadi Pak Jani sampaikan tadi, dari depan kita urutkan pada teori, konsep dasar, definisi tentang organisasi. 3 itu utama. Ada anggota yang terdiri beberapa orang, bekerja sama, teamwork yang kuat dalam mencapai tujuan bersama. Nah, ngumpulnya gampang, tapi kerjasama rotu angel. Apalagi mencapai tujuan bersama. Itu nanti akan terus dalam praktek seperti itu. Nah, pada prinsip organisasi ini sebetulnya adalah rohnya organisasi. Kalau prinsip-prinsip yang diyakini bersama, aturan yang diyakini bersama bisa ditaati, organisasi akan berjalan dengan baik. Tetapi kalau sudah besar, biasanya dua persepsi dewi-dewi. Contoh apa kira-kira? Organisasi partai politik yang ada di Indonesia itu kan wong top-top ya, orang pinter-pinter. Tetapi dalam memahami ADART organisasi, pokok-pokok operasional organisasi, itu Pak Jelani mantan anggota partai politik. Sehingga apa?
aturan dasar anggaran rumah atau anggaran rumah tangga itu dipahami sesuai selera. Sehingga kalau sudah tidak cermat menghati misalnya, loh kok ngono? Itu realitas. Ya. Itu terkait dengan kita bicara tentang prinsip organisasi. Jadi prinsip organisasi itu menjadi suatu aturan. Aturan yang harus dipahami bersama. Karena apa? Nilai prinsip organisasi sama, universal. Tetapi dalam prakteknya dipelintir sesuai selera masing-masing. Itu sebagai pendahuluan. Jadi seharusnya prinsip itu disepakati bersama-sama untuk bersama-sama. Kalau sekarang kemarin rekan-rekan semuanya, mahasiswa maupun bapak ibu dosen pendamping, gayeng-gayengnya kita melakukan hari ulang tahun kemerdekaan RI. Ada lomba-lomba yang untuk just for fun, lucu-lucuan, ada gerak jalan, ada pentas seni dan segala macam. Itu satu bentuk ketika prinsip kerjasama karena kita punya tujuan sama, Mang Bagio, hari ulang tahun kemerdekaan RI. Meskipun bentuknya beda-beda, tetapi kan nuansanya sama. Tetapi itu tidak berani kalau dalam organisasi yang lain belum tentu. Misalnya organisasi yang profitable, perusahaan misalnya, itu prinsip itu disesuaikan dengan selera. Kebanyakan itu hanya dikemas dengan aturan-aturan tertentu. Itu hanya untuk payung saja. Gitu. Itu terkait dengan introduction saya. Kita bicara tentang prinsip organisasi. Ada pertanyaan dulu sebelumnya melanjutkan, kan? Monggo, yang di surat surah. Silakan. Nah, ada beberapa prinsip dalam satu organisasi. Pertama adalah lingkungan dan anggota. Maksudnya apa kira-kira? Berorganisasi itu mesti punya lingkungan. Rekan-rekan mahasiswa dulu lingkungannya di SLK, di SMA atau SMK kan gitu. Sekarang di kampus sama prinsipnya, saudara ini belajar di SMA juga belajar, tetapi lingkungannya berbeda. Begitu juga anggotanya. Kalau kemarin hanya di satu SMA, sekarang beberapa SMA jadi. Nah, kalau lingkungan dan anggota ini tidak dipahami dengan baik sebagai suatu fungsi organisasi dalam berjalan dengan baik. Satu contoh perusahaan, Anda lihat, ketika mendirikan satu perusahaan, itu pasti ada izin lingkungan. Umumnya, dari sosial melihat bagaimana misalnya. Ini penting terkait dengan lingkungan dan anggota. Karena organisasi tanpa melibatkan lingkungan maupun anggota tidak akan berjalan dengan baik. Lingkungan ada dua, lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kalau lingkungan internal, ini kita berbicara kalau Pak Jenderal ini ada yang mahasiswa berdua. Ini internal. Tetapi eksternalnya, Pak Jenderal ini juga punya komunitas keluarga, punya komunitas di teman. Begitu juga ada. Tetapi ketika saya berusaha organisasi di SDG, kita satu organisasi. Anggotanya juga saya sebagai tenaga pengajar, Anda sebagai mahasiswa. Jadi untuk lingkungan dan anggota ini harus dipahami menjadi suatu prinsip. Bagaimana kita harus melaksanakan? Nah, kedua ada tujuan. Kita berorganisasi kok promo gabung-gabung dadani. Di konser kemarin bekerja sama harus ada tujuan. Tujuannya bermacam-macam. Lembaga sosial tujuannya bagaimana meningkatkan kesejahteraan sosial, pendidikan bagaimana proses belajar dengan baik, ya kan? Kemudian perusahaan bagaimana profitabilitasnya baik, perguruan tinggi bagaimana tujuannya itu bermanfaat bagi lingkungan, stabilitas pendidikan juga mana terpenuhi kebutuhannya dan segala macam. Nah, kalau lingkungan dan anggota kemudian dalam pencapaian tujuan, kira-kira apa yang
perguruan tinggi misalnya, ada owner yayasan atau pemilik, ada pimpinan, ada sivitas akademika, dosen, tenaga pendidik, mahasiswa, atau mungkin tenaga OB dan yang lain. Pertanyaan saya, kira-kira bagaimana bentuk kerjasama itu? Kenapa berorganisasi tetap kerjasama itu menjadi utama? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Prinsip kerjasama yang bagaimana? Bermain peran sesuai dengan peran masing-masing. Anda bisa melihat sepak bola itu kan perannya kan beda-beda. Ada penyerang, ada gelandang, ada back, ada kiper. Tetapi semua bekerja dengan satu tim yang kuat. Saya selalu mencontohkan dalam satu organisasi itu kerjasama di dalam tim sepak bola. Bagaimana semangatnya bermacam-macam, tetapi untuk tujuan bersama. Ya enggak? Tidak bisa kemudian yang menggolkan satu orang, yang pahlawan hanya satu orang kan tidak. Semua senang. Bahkan penonton pun senang. Official pun senang di sana. Nah. Kemudian yang ketiga, selanjutnya adalah adanya peraturan. Sekecil apapun diakui atau tidak, tertulis atau tidak, berorganisasi itu tetap ada aturannya. Kita berorganisasi bertiga. Saya selalu contohkan mata kuliah teori organisasi. Ada aturan di sana. Pak Jeremy sebagai pengajar, Anda sebagai mahasiswa. Kita satu tim. Kerjanya temboknya satu. Bagaimana sukses mata kuliah teori organisasi. Tetapi peran kita beda-beda dong. Ada aturan-aturan tertentu. Meskipun tidak tertulis, maaf ya, ada aturan antara kita dalam kelompok teori organisasi. Kemudian selanjutnya, nah ini struktur otoritas dan pembagian kerja. Saya contohkan yang sederhana-sederhana saja. Kita masuk ke kelompok teori organisasi, mata kuliah teori organisasi. Struktur otoritasnya beda. Sama-sama tujuan kita adalah bagaimana mata kuliah teori organisasi itu berjalan dengan baik. Rekan-rekan mahasiswa dalam menerima materi kuliah juga dengan baik. Hasilnya diwujudkan dalam bentuk ujian nilai akhir yang baik, kan begitu kan? Tetapi strukturnya kan beda. Tidak mungkin mahasiswa yang buat soal kan tidak. Yang buat soal mesti kan si dosen. Kemudian kaitannya pembagian kerja. Yang ngerjakan soal Anda, yang buat saya kan gitu kan? Tidak kemudian yang buat saya ngerjakan saya, nggak kacau gitu kan? Nah, ini sederhana, tetapi suatu prinsip di mana dalam berorganisasi dalam mencapai tujuan itu tujuan akhirnya. Contoh-contoh sederhana lagi, kalau saudara melihat organisasi di tingkat keluarga. Keluarga adalah satu bentuk organisasi yang paling kecil, paling simpel. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Pembagian kerja dan otoritas ini sudah harus terlihat, tidak perlu ditulis, ya kan? Ada apa beda di sana? Struktur itu berbeda. Di keluarga bagaimana peran ayah, bagaimana peran ibu, bagaimana peran anak. Tetapi dalam satu komunitas, struktur otoritas maupun bekerja ini harus ada dalam satu organisasi. Ini prinsip. Anda bisa bayangkan kita berorganisasi dari ketua semua. Ya, ada bagian lain dari anggota semua. Siapa yang akan di pembagian kerja dan otoritas ini penting. Utama kan demikian. Kira-kira ditanyakan dulu, monggo. Silakan rekan-rekan yang dari cabang, yang di Kartosulo, dan monggo. Nah, jelas ya. Monggo yang dari Majapahit,
mungkin ada yang tanyakan? Atau yang dari Seruen? Atau dari Kendal? Ya dilanjut ya. Nah, untuk mencapai tujuan, kerjasama dan kekompakan itu utama. Inilah prinsip-prinsip tadi yang harus diterapkan dalam kerja tim. Anda bisa membayangkan ketika tujuannya bermacam-macam. Kira-kira bekerjanya satu tujuannya ngalor, satu tujuannya ngulon. Geret-geretan. Sekali lagi saya tekankan, sepak bola itu menjadi prototip contoh filosofi berorganisasi. Tidak pakai aturan harus kamu begini, tapi ketika tujuannya ke lawan, semuanya maju bareng. Nah, maaf. Kekompakan dalam melakukan prinsip-prinsip tadi menjadi kata kunci. Sekali lagi, kekompakan itu menjadi kata kunci. Anda bisa membayangkan ketika kegiatan tidak kompak, dibuat kebijakan aturan seperti apapun, itu juga tidak akan berjalan dengan baik. Contoh lembaga kita, STSTkom, Universitas Telkom, kebijakannya tidak dijalankan dengan baik oleh masing-masing elemen tadi. Apakah tenaga pendidik, apakah pimpinan, apakah mahasiswa, dosen, pencapai tujuan nggak akan tercapai. Sehingga prinsip itu harus menjadi pedoman. Sederhananya berorganisasi harus ada prinsip kerjasama. Tadi, sebelum ada kerjasama harus diorientasi dulu anggotanya seperti apa, lingkungan seperti apa. Kalau lingkungan mahasiswa, mestinya cara penanganannya juga penanganan mahasiswa. Sama-sama Anda belajar mencari ilmu, menangani mahasiswa dengan menangani anak-anak SMP beda. Karena apa? Lingkungan dan anggotanya berbeda. Nah, ketika tim terjalin, ketika sinergisitas terbangun, sehingga prinsip-prinsip itu bisa dijalankan dengan baik dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Saya sedikit ada pengalaman pribadi begitu. Jadi berorganisasi kalau dengan teman-teman mahasiswa ini kan relatif mudah. Berorganisasi dengan teman-teman dosen, Bapak Ibu dosen, ini akan lebih mudah. Tetapi berorganisasi dengan latar belakang yang berbeda-beda, sulitnya minta ampun. Saya selalu mencontohkan rekan-rekan dengan metode 5 jari. Saya punya kelompok UKM itu anggotanya ada sekitar 200, namanya klaster Bangun Makutoromo. Klasternya wisata, ada dari unsur perbuda, ada unsur tanaman hias, ada unsur keramik, sudah segala macam. Saya mencontohkannya dengan prinsip organisasi 5 jari. Ikira beda-beda. Allah menciptakan kita 5 jari, kita syukuri beda-beda. Tujuan manfaatnya ya beda-beda. Ini kan rasa diputus siji-siji kan tidak bisa. Ketika satu-satu bermain ya ini bisa tuh. Nah ini yang lucu ini. Nah ini paling lucu ini katanya. Kalau ini agak-agak, ini juga punya untuk pegang cincin ini kan. Nah, ketika main satu-satu sulit mempunyai arti yang maksimal. Tetapi ketika 5 jari ini kita mainkan satu, pegang dekat. Ya enggak? Untuk salaman juga oke. Untuk dada-dada juga yes kan begitu kan? Nah, itu satu contoh. Ada bisa beda dada gini gimana? Apalagi kayak gini. Ini nggak suka. Nah, itu memegang prinsip-prinsip dalam organisasi. Jadi, organisasi itu kalau hanya dibuka begini, maaf ya, egonya sendiri, ini kok perlu. Tapi ketika berorganisasi harus betul. Ini loh, bagaimana prinsip itu bisa dilakukan. Oh, organisasi remaja masjid punya sendiri. Oh, organisasi karang taruna, ada. Nah, karang taruna juga punya sendiri.
kunci yang sebenarnya penting bagaimana prinsip organisasi itu untuk pencapaian tujuan. Kita punya anggota komplit pintar-pintar hebat-hebat tanpa ada kerjasama juga tidak akan terjadi. Kita punya tujuan yang baik tanpa ada kerjasama juga tidak jalan. Nah, prinsip organisasi itu untuk menguatkan dalam pencapaian tujuan perlu kerjasama. Nah, agar kerjasama tidak karena PDW, tidak hubungan dari PDW, kita harus ada organisasi. Jadi, kita sama saya ada kerjasama, ada pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan ini penting agar satu rel satu arah. Itu rekan-rekanku. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya beri waktu. Ini salah satu tokoh manajemen atau tokoh manajemen dan organisasi, namanya Lyndall F. Urwick, yang menyampaikan prinsip-prinsip organisasi ada bermacam-macam. Nah, di buku wajarnya Pak Jailani juga ada, di buku pegangan teori organisasi Pak Gus Wibowo juga ada. Lyndall F. Urwick menyatakan prinsip organisasi yang pertama adalah maksud dan tujuan organisasi yang jelas. Kira-kira mengapa maksud dan tujuan organisasi harus jelas? Kira-kira apa? Rekan-rekan yang ada di Indostelkom, apa kira-kira? Prinsip pertama kok harus maksud dan tujuan yang jelas. Apa kira-kira? Kita berorganisasi itu membangun wadah kelompok, perkumpulan. Lah kalau kita mengumpulkan tidak ada tujuannya, nggak ada maksudnya apa? Mau dikumpulkan mau apa? Yang huruf yang ujung di pos ronda, kan? Atau yang ujung di pinggir jalan, kan? Jadi kita berorganisasi itu harus ada tujuan. Masalah nanti pada pelaksanaan tujuan tidak tercapai secara maksimal itu persoalan lain. Anda berkumpul masuk di kelas ini ada tujuannya kan? Kepingin belajar. Kita berkumpul berorganisasi dengan Pak Jailani, ada tujuannya, pengen belajar teori organisasi. Ada maksud dan tujuan. Ini sebetulnya yang paling utama di situ. Nanti akan di bawah-bawahnya bagaimana kegiatannya, bagaimana pembagian tugasnya, strukturnya bagaimana. Tujuannya harus jelas dulu. Makanya kalau saudara mempelajari organisasi, ada banyak organisasi. Ada organisasi sosial masyarakatan, ada organisasi sosial politik, ada organisasi perusahaan yang beraneka macam, banyak macamnya, atau organisasi pendidikan. Semua ada maksud dan tujuan dulu. Ini prinsip utama. Kalau kita berorganisasi kok tidak ada prinsip, tidak ada maksud dan tujuan, luar ngopo. Kita mau berkumpul dengan teman-teman ke tempat wedangan aja tujuan kok, iya kan? Yuk ketemu yuk bareng-bareng wedangan. Tujuannya ke wedangan itu. Yuk kumpul-kumpul yuk. Nah kemarin habis lebaran kan banyak yang reuni-reuni kan, teman-teman lama. Tujuannya silaturahim. Berkumpul itu ada tujuannya dulu. Jadi Urwick menyatakan yang pertama adalah maksud dan tujuan organisasi harus jelas. Kemudian yang kedua, kegiatan harus dibatasi untuk dalam satu fungsi. Jadi kalau di keluarga tadi, ya, meskipun Urwick mungkin tidak mencontohkan keluarga, ada fungsi beda antara fungsinya bapak mencari nafkah, fungsi ibu di rumah tangga, fungsi anak belajar atau membantu orang tua, fungsinya beda. Kemudian yang ketiga ada koordinasi. Nah ini kalau dalam organisasi modern sekarang tidak ada koordinasi, ini perlu ditanda-tanyai. Karena apa? Adanya maksud dan tujuan itu tercapai atau tidak, progresnya sampai di mana tidak, atau sampai di mana sampainya, harus ada komunikasi dan koordinasi. Kalau tidak ada komunikasi dengan organisasi, tujuannya sampai berapa? Nah yang selanjutnya adanya koordinasi. Adanya pemimpin atau penguasa tertinggi. Ini sederhana prinsipnya itu mestinya kita ngobrol, kita berorganisasi itu
Minimal ya ada sing kesuwi kan gitu kan. Nah, masuk karpe dhewe ya sulit. Kemudian tanggung jawab oleh anggota. Kalau kita berorganisasi, apalagi organisasi formal, kita sudah masuk dalam satu organisasi, kita punya tanggung jawab. Nek neng rumah, ya tanggung jawab di rumah, nek di organisasi, ya bertanggung jawab di dalam satu organisasi. Kemajuan, kewajiban, dan kewenangan yang jelas. Menurut Urwig, saya harus bagaimana? Kewajiban saya apa? Kemudian ketika saya melakukan ini, bagaimana? Apakah kira-kira menyalahi aturan atau tidak? Gitu kan? Nah, kemudian yang selanjutnya, kewajiban job deskripsi. Saya mengulang-ulang lagi, kita berorganisasi dengan mahasiswa dan Pak Jailani. Job deskripsinya jelas. Yang kita bahas satu materi yaitu teori organisasi. Kalau Pak Jailani di forum ini, di ruangan ini membahas akuntansi salah gitu kan. Ini job deskripsinya jelas. Pak Jailani memberikan materi tentang teori organisasi, Anda menerima materi tentang teori organisasi. Sederhana ini. Job deskripsi yang jelas, tidak bolak-balik. Saya ngajar Anda diberi amanah mengajar teori organisasi, sampai di sini mengajar prakarya misalnya, enggak nyambung. Nah, kontrol yang selanjutnya, apapun yang terjadi dalam organisasi sekecil apapun, kontrol itu tetap harus ada. Di rumah ada. Ketika anak sudah enggak sesuai, dia dikendalikan dan segala macam. Dalam kegiatan apapun yang namanya berorganisasi, berkelompok, kontrol itu menjadi utama. Dan prinsip organisasi ini sebetulnya adalah kontrol. Loh, prinsipnya begini, jalan jobnya begini, pola kerjanya seperti ini. Ini sebetulnya salah satu bentuk dari prinsip-prinsip dalam organisasi itu. Sehingga Urwig menyatakan adanya kontrol terhadap tugas dan pekerjaan. Kalau berorganisasi di sekolah atau di kampus, belajar sampai jam 12 malam itu kan juga nggak pas gitu kan. Dalam kontrol ini, meskipun sebenarnya nggak belajar kan begini. Kemudian ada timbangan, balance jelas, yang menjadikan organisasi itu terkadang tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan atau tujuan yang ditetapkan itu karena adanya ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan dalam berbagai hal, dalam makna yang luas. Tidak hanya dari pemimpinnya. Saya punya pengalaman dalam satu organisasi itu, ketuanya, pemimpinnya Sakdul Midiwi. Sakdul Midiwi ketika saya tanya, katanya terlalu sibuk. Kalau sibuk diselesaikan. Jangan kemudian alasan sibuk organisasi terlantar kan begini. Nah, itu banyak. Jadi keseimbangan itu utama. Anda bisa contoh lagi ya sederhana, keseimbangan dalam satu keluarga. Semua keluarga itu tujuannya kan baik, mencapai kebahagiaan, mencapai kesejahteraan. Bahasa agama kan samawayu, sakinah, mawaddah, warahmah. Kira-kira apa ada di keluarga di dunia ini yang tidak ada konflik? Nah, sama juga ketika saudara nanti ini sudah punya pacar belum? Nah, sudah. Anda berpacaran itu ada yang tidak pernah konflik? Nah, masih ada ini. Inilah keseimbangan dalam satu organisasi itu menjadi prinsip dan menurut Urwig juga utama. Karena tanpa adanya keseimbangan, tembok tidak akan terbangun. Kalau tembok tidak terbangun, pencapaian tujuan juga tidak akan tercapai dengan baik. Kemudian yang ke-10, dinamis, kontinu, dan peka terhadap perubahan. Nah ini, peka terhadap perubahan ini yang penting. Saat ini semua orang silau pada kemajuan teknologi informatika. Semua orang silau kepada era globalisasi. Tetapi tidak hanya cukup silo, tidak cukup hanya mendewa-dewakan teknologi maupun globalisasi. Social engineering, rekayasa sosial,
baik itu individu maupun kelompok sangat dibutuhkan dalam kemajuan teknologi yang semakin maju saat ini. Jadi dinamis, makanya kemarin saya mengatakan sehebat apapun teknologi informasi, sehebat apapun globalisasi yang melanda kita, organisasi itu tetap dibutuhkan. Menurut Ulrich, dinamis, kontinu, dan peka terhadap perubahan. Nanti bab terakhir kita berikan perubahan organisasi. Kalau melihat dari pendapat Ulrich ini 1 sampai 10 itu sangat hebat. Organisasi di surga ini. Prinsip ini tidak bisa dijalankan 100%. Sehebat apapun organisasi, tetapi minimal menjadi rambu-rambu kita. Oh, kalau misalnya contoh adanya job deskripsi, kok dibuat job deskripsi sesuai dengan teori itu sulit. Entah itu di lembaga-lembaga resmi pemerintahan maupun di lembaga-lembaga resmi swasta. Karena apa? Tadi dalam konsep tadi, anggota organisasi itu jadi dari orang-orang. Iya enggak? Mungkin karpe ono, tapi mungkin dia baru sakit. Misalnya gitu. Oke, tanggung jawabnya besar, tapi mungkin baru ada halangan dan lain. Nah, jadi yang namanya prinsip organisasi itu menjadi rambu-rambu, tetapi nek diterapkan 100% seperti teori juga tidak ada. Minimal kita sudah punya gambaran, oh ini loh prinsip-prinsip dalam berorganisasi. Monggo, dari tanya kedua silakan monggo. Yuk, ada tiga dulu silakan. Apa saya yang tanya? Harapan saya mahasiswa yang bertanya, apa saya yang bertanya? Yuk, ada pertanyaan? Yang di Tabak? Yang di Semarang? Ada tanya kan? Silakan. Selain itu, kalau tidak ada tangan silakan ya. Selain itu, branch terkait dengan prinsip tadi, branch mengembangkan struktur organisasi yang efektif. Jadi kalau Ulrich tadi tentang prinsip-prinsip nilai-nilai, kalau branch itu bagaimana menciptakan organisasi yang efektif. Nah, kalau brand mengatakan efektif itu juga jadi permasalahannya. Tapi kalau lebih tadi contoh-contoh nilai-nilai prinsip-prinsip dari tawasan. Nah, permasalahan utama dalam membangun organisasi yang efektif, yang pertama menentukan dan menyebutkan tanggung jawab manajer, pengawasan dan staf yang kalau menjadikan organisasi bisa efektif. Menurut brand, tanggung jawab manajer, pengawasan dan staf yang khusus. Kenapa manajerial itu selalu dikaitkan dengan pengawasan? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Kamu jadi pemimpin karena kamu selalu diingatkan hati-hati ini.
seorang pemimpin, menurut Brand, dalam suatu organisasi harus tanggung jawab manajemen pengawasan yang jelas. Kenapa gitu? Karena pemimpin itu kan terkait dengan kekuasaan. Kekuasaan mengelola, kekuasaan menggunakan, kekuasaan memerintah, jadi urusan dia. Ya. Kalau ini tidak dikaitkan, tidak sesuai dengan apa? Pengawasan, bisa pengawasan internal, bisa pengawasan dan eksternal dengan aturan undang-undang. Yang kedua, kalau pengawasan sudah ada, tanggung jawab yang disepakati mana yang perlu didelegasikan? Seperti tadi kan saya sampaikan, sehebat apapun orang dalam satu organisasi pasti ada keterbatasan. Bisa lupa, bisa keterbatasan kesehatan, bisa keterbatasan yang lain. Itu dengan alat ini, asalkan tidak rusak dan ada listriknya, jalan, gitu ya. Nah, kalau dalam satu organisasi, kita bicara orang tadi, saya selalu menekankan rekan-rekan mahasiswa dalam mempelajari ini, tolong selalu ingat konsep itu. Orang-orang anggotanya banyak orang bekerja sama melakukan tujuan yang dilakukan. Nah, menentukan tanggung jawab yang disepakati untuk didelegasikan. Ini untuk mengantisipasi ketika keterbatasan orang itu muncul. Ya sapi, yang benar keterbatasan yang lain. Oh mana yang jadi didelegasikan. Urwet menyatakan bahwa kasalah organisasi utamanya yang pertama tanggung jawab manajemen dan pengawasan, yang kedua tanggung jawab yang disepakati itu didelegasikan. Ya mestinya kalau dalam satu perguruan tinggi itu ya, kalau ada namanya ijazah kan mungkin mereka mempraktekkan untuk pembangunan itu tidak bisa. Tapi mungkin ada tugas-tugas yang lain, misalnya mendatangi pertemuan yang bisa diwakilkan, didelegasikan. Dan yang berikutnya adalah mengkoordinasi pelaksanaan implementasi dan tanggung jawab. Mengkoordinasi pelaksanaan implementasi dan tanggung jawab. Kalau sudah didelegasikan, kalau sudah diberi tugas masing-masing, itu perlu dikoordinasikan lagi. Sampai di mana tugasnya? Sampai di mana tanggung jawabnya? Kalau itu ada kendala-kendalanya di mana? Ya, kira-kira hambatannya di mana? Ayo kita selesai. Kalau yang kedua, bagaimana menerapkan semangat kerja? 1, 2, 3 ini tidak bisa dijalankan oleh orang per orang. Sehebat apapun, tidak akan bisa menjalankan 1, 2, 3. Nah, perlu ada semangat bekerja bersama-sama. Meskipun Pak Jokowi orang nomor 1-nya RI, menjalankan organisasi tidak mungkin semuanya menjalankan sendirian, tidak mungkin. Mesti dikerjakan dengan bersama-sama yang lain. Itu kalau branch, jadi tentang struktur pengembangan struktur dalam satu organisasi. Ini menindaklanjuti dari prinsip dari Urwin tadi. Enggak, ada pertanyaan dulu, silahkan. Ada? Contoh kasus bisa juga. Ayo, kalau ada tanya dengan contoh kasus. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Prinsip secara umum sudah kami berikan. Prinsip menurut Urwin sudah dipahami. Kemudian brand yang menyatakan bagaimana mengembangkan struktur organisasi. Nah, sekarang mengapa sih organisasi diperlukan? Ini sebetulnya saya siapkan foto-foto pengalaman berorganisasi, tapi tadi ada kesibukan.
Mengapa organisasi diperlukan? Yang pertama, perluasan usaha. Kalau saudara petani, hanya saudara petik sendiri, tanam sendiri, ini tidak ada. Mesti petani ada pedagang, ada di pasar, segala macam. Apalagi untuk era digitalisasi saat ini, era teknologi informasi seperti ini kan gitu ya. Kalau hanya teknologinya tapi tidak ada berorganisasinya kan kacau. Apalagi dengan persaingan yang semakin ketat. Globalisasi menuntut kompetisi yang semakin berat. Teknologi memudahkan orang untuk mengakses informasi dengan segala penjuru. Baik waktu, baik jarak, tidak ada batas. Kalau tidak diorganisasi dengan baik, ya hanya segitu aja kan gitu. Jadi berorganisasi adalah untuk perluasan usaha dalam arti yang luas. Saudara hanya jangan berpikir yang namanya usaha itu hanya usaha dagang atau usaha bisnis kan. Tidak hanya itu. Usaha dalam berbagai bentuk. Ada usaha-usaha sosial. Kalau saudara mencermati banyak organisasi-organisasi politik itu berangkatnya dari organisasi kemasyarakatan. Banyak jadi organisasi kemasyarakatan jadi besar jadi organisasi politik. Sekarang eranya mau pilkada November. Nyata tempatmu ramai enggak orang-orang untuk membicarakan tentang bagaimana pilkada? Meskipun dengan calon-calon yang berbeda. Ramai enggak? Nah, jangankan membicarakan, masang baliho itu kalau jadi organisasi dengan baik tidak akan jalan gitu. Apa? Ngenteni. Semua jaga ke. Kemudian yang kedua, kepuasan terhadap sosial need. Nah ini kebutuhan sosial. Kita manusia dilahirkan itu tidak hanya cukup kebutuhan fisiologis, makan, minum maupun kebutuhan lawan jenis, tetapi kita punya kebutuhan itu kebutuhan sosial. Dan kebutuhan sosial itu dipenuhi dengan berorganisasi atau berkumpul, meskipun secara informal. Jadi, kalau sekarang mungkin anak-anak muda dengan membuat buat grup misalnya, grup anak muda bersosialisasi, gojek-gojek, guyon-guyon, tapi jangan kebablasan. Kalau kebablasan nanti kena undang-undang ITE kan, gitu kan? Anda berkelompok di masjid, Anda berkelompok di Karang Taruna. Ya memang dari situ dunianya dulu. Ternyata berorganisasi itu kaitannya dengan kebutuhan sosial need. Nah, masalah economic needs nanti urusan belakang. Saya sosial need itu menyehatkan. Pak Jailani berorganisasi sejak jadi mahasiswa 87 sampai sekarang berbosan. Dan secara ekonomi, ya insya Allah menguntungkan. Saya tidak ada ilustrasi gambar begitu. Saya belum lama, sekitar 1 bulan, mendapat undangan untuk review RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045, 20 tahun, bersama Profesor Gunawan Sumodiningrat dari UGM. Saya melihat gini, nek gunone rapati gunung. Tapi ketika kita cermati, RPJP 2025 sampai 2045 peluang bagi jalan untuk bermain di pembangunan jangka panjang itu. Nah, kepuasan terhadap social need itu kepuasan terhadap jiwa, kepuasan terhadap nilai-nilai diri pribadi. Masing-masing orang beda-beda tingkat kepuasannya. Tapi kebutuhan sosial itu mesti ada. Karena kita memang dilahirkan untuk mempunyai kebutuhan sosial itu. Makanya saya katakan di depan kemarin, semakin maju peradaban, semakin maju teknologi, organisasi itu tetap dibutuhkan. Jadi nonsen kalau sekarang misalnya orang semua sudah pakai otomatis. Otomatis tidak jarang bersama-sama juga jarang menjadi
utility yang maksimal. Kemudian yang ketiga, efisiensi dan efektivitas. Ini kalau untuk perusahaan-perusahaan itu, kalau saudara melihat ada asosiasi pengusaha konstruksi, ada asosiasi pengusaha muda, ada Kadinah. Organisasi ini untuk efisiensi dan efektivitas, memasarkan, saling kolaborasi. Oh, kamu konstruksi, saya bahan baku, oh bisa berkolaborasi. Perguruan tinggi juga seperti itu. Bagaimana perguruan tinggi bekerja sama antara perguruan tinggi satu dengan yang lain. Di Stekom itu seringkali diajak webinar dengan perguruan tinggi yang lain. Itu untuk melakukan efisiensi dan efektivitas. Efisien jelas efisien. Kemudian yang kelima adalah penyatuan dan pelestarian pengetahuan. Menambah, saling sharing. Saya beberapa waktu yang lalu dengan profesor-profesor dari UNS itu ada punya acara di Balai Kota Solo. Ternyata juga lama tidak ketemu itu pertemuan satu hari kayaknya belum cukup. Sudah lama nggak ketemu di Asosiasi Business Development Service Jawa Tengah. Jadi pelestarian pengetahuan, ternyata lama nggak ketemu sudah jadi profesor. Jailani berperangkap jadi profesor di lokasi. Kemudian yang keenam, meningkatkan efisiensi. Kalau di depan tadi efisiensi dan efektivitas dalam konteks organisasi, tetapi kalau peningkatan efisiensi ini bentuk-bentuk dari anggota organisasi tadi. Yang ketujuh, menyediakan keamanan bagi individu yang lebih memadai. Apa kira-kira maksudnya? Apa kira-kira? Jadi ketika kita masuk dalam satu organisasi, kita menjadi pribadi, menjadi individu, atau menjadi kelompok. Jalani ketika masuk dulu ya organisasi partai politik, jujur aja, bukan hanya kemampuan Jailani atau keberanian Jailani. Oh, tiba-tiba Jailani pengurus partai A. Ini partai baru, ini partai reformis, bla 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 bla. Akhirnya memudahkan kita. Ini saya pastikan. Termasuk juga saat ini, ya, mohon maaf, saya jadi ketua FEDEP itu tidak digaji. Tapi itu bisa saya pakai untuk jalan mencari relasi di pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan sesuai dengan bidang saya, pelatihan, workshop, riset dan segala macam. Sejak 2017 sampai sekarang, saya libur kegiatan riset itu hanya ketika COVID kemarin, karena anggaran sudah dialihkan untuk penanganan COVID. Saat ini pun juga masih dapat, ya karena tadi berorganisasi dalam rangka apa? Menjaga keamanan. Jadi nama Jailani selain pribadi Jailani juga sebagai ketua FEDEP. Karena apa? Ketua FEDEP itu mitranya pemerintah, dinas-dinas. Jadi berteman, berkawan, bersahabat. Ini yono gawean gitu. Apalagi kalau saudara melihat ya bahwa penyediaan keamanan bagi individu itu, kalau mohon maaf ya, ini saya tidak menyebut organisasi pemudaan. Ada yang pakai anu kan, wah itu kan meskipun jane pemudi anu ya wedi ini kan orang kan kuat kan gitu kan. Itu contoh kan. Pakaiannya gengreng kan gitu kan. Jadi organisasi tertentu kan gitu. Itu rekan-rekanku terkait dengan mengapa organisasi diperlukan. Nah, ternyata organisasi itu penting. Diperlukan banget. Pertanyaan sekarang, bagaimana kita dalam menempatkan untuk berorganisasi? Itu saja sebetulnya. Nah, agar berorganisasi bisa baik, bagaimana prinsip-prinsip itu kita pegang. Mestinya tidak bisa sendirian. Organisasi itu dari beberapa orang, prinsip ini juga dipahami dengan yang lain, kan begitu kan? Jangan kemudian nilai-nilai prinsip, aturan-aturan itu hanya dipahami oleh pimpinannya saja, tidak bisa. Tapi harus bersama-sama.
Itu rekan-rekanku terkait dengan pembicaraan pembahasan pada malam pada siang hari ini. Mohon maaf kepada rekan-rekan mahasiswa yang ada di Universitas Telkom atau Bapak Ibu dosen pendamping. Tadi ada error sedikit, tapi alhamdulillah sudah bisa diperbaiki dan kita bisa melakukan perkuliahan dengan baik. Monggo kalau ada yang bertanya silakan. Tidak ada. Sebagai penutup perlu kami sampaikan konklusinya bahwa dalam mencapai tujuan, karena organisasi itu terdiri dari beberapa orang dan harus melakukan kerja bersama untuk pencapaian tujuan itu, maka diperlukan prinsip-prinsip organisasi secara bersama. Nah, prinsip itu betul, prinsip itu benar semuanya. Tetapi dalam prakteknya memang agak ngalor-ngalor itu, menggak-menggok sedikit-sedikit, tidak apa-apa. Tetapi ketika prinsip itu masih menjadi pegangan bersama, aturan bersama dalam organisasi, ya nek keliru diiringi, nek kurang pas pasti. Sehingga kita prinsip itu masih dipahami, ini penting untuk mencapai tujuan, kerja tim itu bisa terjaga. Itu rekan-rekanku, seperti biasa setiap akhir pertemuan, akhir pembahasan, pembicaraan, saya berikan evaluasi untuk diskusi, untuk mengukur kemampuan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Karena perkuliahan kita melalui daring, ada yang tatap muka, ada yang jauh. Saya memberikan soal ini tidak harus dikumpulkan, untuk evaluasi rekan-rekan mahasiswa sendiri saja. Bisa diskusikan, kalau ada kendala, ada hambatan, bisa kontak masing-masing dosen atau mungkin langsung pada Pak Jelani. Demikian kami berikan waktu sekali lagi, kalau ada yang ditanyakan. Monggo, saya beri waktu. Mahasiswa kok tidak banyak tanya. Maunya saya itu bertanya dinamis gitu kan. Biasanya biar belajar gitu. Bertanyanya kok masalah nilai gitu. UTS itu ramenya minta ampun. Pertanyaannya nilainya kok segini Pak? Ada yang tanya? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa dari STIE, rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Telkom di Majapahit, di Ungaran maupun di Baleri, serta yang ada di Sumen. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih juga, apresiasi yang tinggi kepada Bapak Ibu dosen pendamping. Sekali lagi mohon maaf juga tadi ada kendala. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Gimana Pak?
yang selama ini tidak pernah ikut organisasi apapun? Sudah pernah ikut semua ya? Oke, nah jadi gini, ketika kita ikut organisasi itu pasti setiap organisasi punya aturan sendiri-sendiri, punya aturan, punya prinsip sendiri-sendiri. Nah, kalau saya sendiri dari semua yang dijelaskan oleh Pak J, yang saya pegang itu prinsipnya miliknya Urwin, 10 prinsip ini. Jadi yang pertama, ketika kita mendirikan atau ikut organisasi, kita harus tahu dulu maksud dan tujuan organisasi itu untuk apa. Ya kan? Ketika kalian masuk ke organisasi, tapi misal organisasi kalian tidak punya maksud dan tujuan, kalian nanti akan bingung sendiri. Ini organisasi mau apa? Jadi yang pertama, maksud dan tujuan organisasi. Nah, kemudian kegiatan harus dibatasi oleh satu fungsi. Ketika maksud dan tujuan itu tidak ada, yang ada nanti semua kegiatan itu borongan. Kamu mengerjakan A, mengerjakan B, ya kan? Besok mengerjakan D. Jadi nggak ada pengaturan yang jelas. Misal contoh, ya kan? Organisasi apa ya? Ya misal organisasi, misal di Karang Taruna lah. Ketika Karang Taruna, ya kan, remaja itu tidak punya maksud dan tujuan, itu biasanya yang kerja itu ya paling ketua, wakil, dan ketua ya apa ya? Ya pegang uang, ya kan, ketua ya buat undangan. Nanti ada kerja bakti juga ketua, seperti itu. Kemudian adanya koordinasi, ini juga penting. Adanya koordinasi dalam sebuah organisasi ini menandakan bahwa organisasi itu memang berjalan ke arah yang seharusnya. Jadi apapun yang dikerjakan di dalam organisasi tersebut itu harus ada koordinasi. Ya, nanti ada pemimpin, ya kan? Jangan sampai suatu organisasi tanpa pemimpin. Bisa bayangin nggak ketika ada sebuah organisasi tanpa pemimpin? Tuh, mau siapa yang bertanggung jawab atau siapa yang menentukan arah organisasi tersebut? Nah, kemudian tanggung jawab anggota, ya kan, kewajiban dan kewenangan yang jelas, job deskripsi, kemudian adanya kontrol. Terakhir, ini yang paling utama, ya kan, dalam organisasi, dinamis, ya kan, kontinu dan peka terhadap perubahan. Mungkin untuk saat ini ketika kalian masuk ke dunia organisasi, itu paling banyak informasi itu biasanya lewat grup WA atau mungkin Facebook dan lain sebagainya, grup sosmed. Mungkin nanti ke depan, ya kan, grup sosmed mungkin sudah tidak umum atau sudah ketinggalan lagi, ya kan, mungkin tidak lagi menggunakan sosial media. Oke, nah mungkin nanti menggunakan WA Plus atau yang lainnya, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi organisasi itu ya yang harus dinamis. Dinamis itu bagaimana? Jadi yang dimaksud dinamis itu misal tidak ada kebijakan yang sifatnya mutlak. Ketika A ya harus A. Contoh sederhana saja, misal di kelas ini kita mau atau ingin apa ya, misal berkunjung ke Jogja. Nah, kita tentukan rute kan biasanya. Rutenya mau lewat mana? Oh, rutenya mau lewat sini. Misal Semarang, ya kan? Kemudian tol, Kartosuro dan seterusnya. Nah, ketika di tengah jalan, ya kan? Ketika di tengah jalan ternyata tol Kartosuro tidak bisa kita lewati, kita harus turun di Bawen.
Nah, ketika kita tetap kekeh lewat tol Kartosuro itu namanya tidak dinamis. Tapi kalau kita turun di Bawen itu berarti kita dinamis. Seperti itu. Jadi dalam organisasi pun sama. Ketika kita sudah menetapkan satu tujuan dan ketika kita ingin mencapai tujuan tersebut itu nanti di depannya ada kendala, ya kan? Ya, kita cari alternatif yang lain. Kemudian continue dan terakhir adalah oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan tidak? Belum ada? Oke, kalau belum ada saya persiapkan untuk absensi kalian dulu ya.